Salatullah, salamullah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, dan kita masuk pada bagian ke-29, masih membahas waspada terhadap taghut. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang beberapa bentuk taghut. Itu ada beberapa macam, tetapi sumber daripada taghut ini ada 5. Salah satunya di sini asyaitan, dan ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, pemimpin atau penguasa zalim yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para pembuat undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengingkari orang-orang musyrik yang membuat peraturan dan undang-undang yang tidak diridhai Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak pernah diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, karena juga ada korelasinya, hakim yang tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jika ia mempercayai bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah itu tidak sesuai lagi, atau dia membolehkan diberlakukannya hukum selain daripada hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini pengarang menjelaskan 2 perkara di antara ru'usut tawaghit, sumber-sumber taghut atau sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, nomor urut kedua adalah penguasa zalim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa kalau kita melihat tentang berhukum kepada hukum Allah, maka para ulama mengatakan para penguasa atau siapapun yang mencari hukum di dunia ini, maka mereka harus kembali kepada hukum Allah, dan itu hukumnya fardu ain.
bukan hanya seorang penguasa, tapi siapapun yang mencari hukum. Maka berhukum dengan hukum Allah itu fardu ainin bagi setiap muslim. Kenapa demikian? Karena ada 4 hal yang harus dipahami. Pertama, kewajiban memutuskan hukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah. Dan itu berdasarkan surah Al-Maidah 49. Allah mengatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah kalian memutuskan perkara di antara kalian menurut apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian. Maka jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Dari ayat ini ada perintah bahwa kewajiban memutuskan hukum harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain daripada kewajiban memutuskan hukum sesuai dengan syariat Allah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, kewajiban berhukum kepada syariat Allah juga harus disertai dengan redha dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada syariat Allah. Jadi bukan hanya kita jalankan hukum itu sesuai dengan hukum Allah, tapi hatinya umpamanya tidak terima. Tidak boleh, hatinya harus redha dan menyerahkan sepenuhnya kepada syariat. Dan ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya belum beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka ada keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima putusan itu dengan sepenuhnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bukan hanya kita ini melaksanakan atas dasar perintah Allah, berhukum dengan hukum Allah, tapi lebih daripada itu ada kewajiban redha dan menyerahkan diri putusan itu sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ancaman berat bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan itu diulang dalam surah Al-Maidah dari ayat 44, 45 sampai 47. Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Al-Maidah 45-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Al-Maidah ayat 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun.
Jadi siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dalam ayat selanjutnya mereka orang-orang zalim, dan ayat selanjutnya mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ada 3 hukum. Orang berhukum dengan selain Allah itu bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Tergantung kondisi. Bagaimana dia ketika berhukum dengan hukum selain Allah itu. Kalau sampai menentang, ya bisa kafir. Tapi kalau tidak menentang, ya tidak kafir. Dan yang terakhir, hendaklah seseorang berhati-hati bagi orang-orang yang menyelisihi hukum selain daripada hukum Allah dan Rasulnya. Hati-hati mereka, karena diancam dengan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya takut akan ditimpakan fitnah kepada mereka ataupun ditimpakan azab yang pedih kepada mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwa yang menghancurkan agama ini ada 3 kelompok. Yang menghancurkan agama ini ada 3 kelompok. Pertama, hakim yang zalim. Pertama, hakim yang zalim. Dan yang kedua, ahlul kalam. Orang-orang yang bergelut dalam filsafat. Dan yang ketiga, ahlu az-zauq atau ahlu kasyaf. Orang-orang sufi yang ekstrim. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, karena para penguasa zalim itu apabila bertentangan antara hukum-hukum Allah dengan politik mereka, maka mereka akan mendahulukan politiknya dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Jadi para penguasa zalim itu, kalau seandainya ada ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang bertubrukan dengan politik mereka, maka pasti mereka akan mendahulukan politiknya dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau sudah seperti ini, hancur agama. Dan itu pernah terjadi di zaman Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim, dan juga Khalifah Al-Wathiq. Ini 3 khalifah berturut-turut, dimulai daripada Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, dan Al-Wathiq ini menjadikan alat kekuasaan untuk menyebarkan paham Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu, pemahaman Mu'tazilah dijadikan pemahaman negara karena mencocoki politiknya masalahnya. Sementara ahli sunnah wal jamaah di zaman itu disisihkan karena tidak mencocoki politiknya. Makanya kemudian banyak para ulama ahli sunnah ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Seperti yang terjadi kepada Muhammad ibn Nuh, Al-Imam Al-Buwaiti, itu teman-temannya Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad dipenjara. Kemudian dipaksa untuk mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad menolaknya. Sampai akhirnya 3 kurun kekuasaan dipenjara sampai sakit-sakitan Imam Ahmad itu. Itulah kalau seandainya penguasa ini zalim, kemudian berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak cocok, pasti akan mendahulukan politiknya. Makanya hancur agama kalau seandainya dipimpin penguasa zalim yang mendahulukan politik dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ahlu kalam.
orang-orang yang bergelut dalam filsafat itu. Kalau seandainya ada nas Al-Quran dan Sunnah menyelisih akal mereka, maka mereka akan mendahulukan akal dibandingkan Quran Sunnah. Dan memang seperti itu. Orang-orang yang kemudian masih terpapar dengan pemahaman Plato, Aristoteles dan yang semacamnya, kemudian dimasukkan ke dalam ajaran Islam, maka mereka cenderung menolak Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akal mereka. Ya seperti Mu'tazilah, Khawarij dan yang semacamnya. Mereka takdimul akli ala nakli, lebih mendahulukan akal dibandingkan nas. Dan kalau seperti ini, rusak agama. Ketika agama ditabrakkan dengan akal, kemudian mereka mendahulukan akal dibandingkan nas. Dan yang ketiga, ahlu kasyaf, orang yang beragama selalu dengan mimpi. Jadi kalau ada Al-Quran dan Sunnah, mereka mendahulukan mimpi-mimpi mereka. Inilah tiga kelompok yang akan merusak agama. Salah satunya adalah penguasa zalim yang mendahulukan politiknya dibandingkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengkhitab Nabi Allah Daud. Allah mengatakan, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah." Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau seorang khalifah di bumi. Maka berhukumlah di tengah-tengah manusia dengan kebenaran dan jangan pernah ikut hawa nafsumu, karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat dalam hadis-hadis tentang ancaman para penguasa zalim itu luar biasa. Karena para penguasa zalim, saya katakan tadi, banyak merusak agama dengan mendahulukan politik mereka dibandingkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Contoh hadis Abu Umamah radhiyallahu an yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, "Sinfani min ummati lan tanalahuma syafa'at yaumal qiyamah." Ada dua kelompok dari umatku, kata Rasul, yang nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaatku. Kemudian Rasul SAW menyebutkan salah satunya adalah imamun zalumun ghashumun, pemimpin yang zalim dan pemimpin yang curang. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi karena mereka para perusak agama, mendahulukan politik mereka daripada syariat Islam. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada tiga kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Bukan hanya tidak akan diajak bicara, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan, wala yangduru ilaihim, bahkan tidak akan dilihat. Tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, bahkan Allah tidak mau melihatnya. Salah satunya Rasul mengatakan malikun kadzab, para pemimpin pendusta, para pemimpin yang berdusta, para pemimpin yang zalim. Makanya kalau kita lihat di dalam nas-nas Al-Quran ya, ataupun hadis Nabi SAW, ancaman para pemimpin yang zalim itu luar biasa. Di antaranya pemimpin-pemimpin yang zalim itu dianggap manusia yang paling dibenci Allah. Ingat bahwa para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang dusta, para pemimpin yang culas itu, mereka adalah manusia-manusia yang paling dibenci Allah. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
Inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil wa abghadan nas ilallah wa ab'adahum minhu majlisan imamun jair. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya dengan Allah adalah para pemimpin yang adil. Sebaliknya, orang yang paling dibenci Allah dan yang paling jauh kedudukannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para pemimpin yang zalim. Para pemimpin zalim yang merusak Islam dengan mementingkan politiknya dibandingkan syariatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 42, Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan mereka para penguasa dan melampaui batas di permukaan bumi tanpa mengindahkan kebenaran, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Allah ancam dengan siksa. Allah akan mengancam mereka dengan siksa. Bahkan Allah mengancam mereka dengan neraka dalam hadis, ayyuma ra'in ghasyara iyatahu fahuwa finnar. Sesiapa pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Bahkan Allah haramkan sorga. Kata Rasul, man istar'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yuhitha binushin illa harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang diangkat Allah untuk memimpin sebuah rakyat kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian-uraian ini maka kita tahu bahwa di antara ru'usut tawaghid, sumber-sumber taghut atau sesembahan selain daripada Allah adalah mereka para pemimpin, para penguasa yang mendahulukan hukum selain daripada hukum yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka lebih memilih berhukum dengan hukum selain Allah. Dan kita tahu bahwa penguasa-penguasa yang seperti ini memang sudah disabdakan 14 abad yang silam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul prediksi-prediksi penguasa seperti ini. Di antaranya hadis yang disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yakunu 'alaikum umara sufaha. Akan datang satu masa, kata Rasul, kepada umat manusia pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bodoh. Yuqaddimuna syiraran nas. Mereka mengutamakan orang-orang jahat di sekelilingnya yang untuk menjadi pembantunya. Ya. Subhanallah. Apa yang disabdakan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan kan. Banyak para pemimpin, maksudnya kita tidak bicara jahil soal dunia. Terkadang mereka ahlinya, pakarnya dalam dunia, dalam ekonomi, dalam politik atau apa, mereka ahlinya. Kita bicara soal agama di sini. Ya. Jadi mereka itu bodoh dari segi agama, tidak paham agama, sehingga karena tidak paham agama, mereka memilih orang-orang pembantu-pembantu, menteri-menteri dan di sekitarnya itu adalah seburuk-buruk manusia. Di antaranya adalah mereka, orang-orang pembantu itu, wa yudhiruna bi khiyarihim wa yuakhiruna as-salata. Namun mereka mencitrakan seolah-olah mereka orang baik, sementara mereka suka mengakhir-akhirkan sholat. Itulah pencitraan kan itu ya. Di belakang mereka itu orang jahat sebenarnya. Mungkin di belakang mereka melakukan maksiat, dosa-dosa besar, mabuk, judi atau apalah namanya. Atau mungkin sebagian mereka sampai ke taraf
kekufuran datang ke dukun, menyimpan jimat-jimat dan yang semacamnya juga kan. Tetapi kalau sudah tampil di masyarakat, mulai mereka mencitrakan diri mereka seolah-olah mereka orang baik, orang soleh, ke masjid dan begitu seterusnya. Padahal mereka suka mengakhir-akhirkan salat. Kata Rasul, "Faman adraka minkum fala yakunu arifan wala syurtiyan wala jabiyan wala khazinan." Kata Rasul, barang siapa yang mendapatkan zaman tersebut, janganlah mau menjadi menterinya, menjadi polisi-polisinya, menjadi pemungut-pemungut pajaknya, dan jangan mau menjadi bendahara-bendaharanya. Kalau seandainya mendapatkan pemimpin yang seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga hadis ini dihasan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan kebohongan, penuh dengan pencitraan. Itulah yang kita saksikan setiap hari dari para pemimpin-pemimpin kita itu kan. Mereka menampakkan kebohongan yang nyata lagi. Kemudian kata Nabi SAW, yukadzab fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-khain. Saat itu para pendusta justru dibenarkan, dan orang-orang yang benar justru didustakan. Yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Para pendusta seolah-olah dia orang yang paling jujur, orang-orang yang jujur pula dituduh mereka para pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-khain wa yukhawwanu fiha al-amin. Para pengkhianat justru dijuluki orang-orang yang amanah, sementara orang-orang yang amanah justru dituduh para pengkhianat. Wa yantiku fiha arwaibidatu. Kemudian akan bicara di tengah-tengah mereka para pemimpin ruwaibidah. Siapa ruwaibidah di sini? Ar-rajulu tafi fi amril amma. Ruwaibidah adalah seseorang yang jahil, yang bodoh, tetapi sok mengurusi urusan banyak manusia. Para pemimpin jahil, mereka tidak punya ilmu agama, tapi sok mengurusi manusia. Karena ikhwatu fiddin, menjadi pemimpin itu tidak cukup soal kepakaran ekonomi, kepakaran politik, kepakaran hubungan internasional atau yang lainnya. Tapi lebih daripada itu juga harus ada bekal-bekal agama. Kepakaran agama itu harus ada, karena itu yang mengkontrol masalahnya. Kalau tidak ada kepakaran agama, macam mana dia bisa mengkontrol akhlak dia kan itu? Karena orang yang takut melakukan kecurangan itu biasanya yang takut agama. Kalau tidak punya agama, mereka akan menabrak undang sana, undang-undang sini, bahkan bisa saja menjadi pemimpin-pemimpin taghut, lebih mendahulukan politik dia, siasat dia dibandingkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau seperti itu, bisa jadi kepala taghut jadinya, ketika mendahulukan hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, kalau seandainya Allah takdirkan, semoga tidak. Ya kita berdoa kepada Allah semoga tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, seandainya pemerintah kita ini mereka memang bukan hanya pemerintah korup dan begitu seterusnya, itu sudah biasa. Mungkin sampai ke tahap kafir. Pemerintah kita ini sampai kafir, keluar daripada Islam, tentu dengan bukti-bukti yang nyata. Kita tidak bisa menuduh kecuali harus ada bukti-buktinya kan. Karena para ulama ketika bicara soal bolehkah kita memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang jelas-jelas kafirnya, ada 5 poin yang harus diperhatikan. Pertama, penguasa terjatuh dalam kufur itu harus jelas. Jadi kekufurannya itu harus jelas, dan kekufurannya itu tidak ada khilaf. Harus kekufuran yang disepakati. Karena ada kufur yang dikhilafkan. Kalau melakukan ini, ya ada ulama mengatakan bisa kufur, ada ulama mengatakan tidak kufur.
Jadi kekufuran yang dilakukan pemimpin itu harus jelas dan disepakati berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, menegakkan hujah. Ditegakkan hujah dulu kepada pemimpin yang kafir tersebut, sampai kemudian dia paham, tapi dia menentang, mendahulukan politiknya, mendahulukan siasahnya. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan untuk melengsarkannya. Kecuali kalau kita punya kekuatan untuk menggulingkannya, silahkan. Tapi kalau tidak punya kekuatan, tidak boleh. Itu sama dengan bunuh diri namanya. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk menempatkan selain daripada dia. Saya kalau melengsarkan dia, kira-kira siapa penggantinya? Jangan pandai melengsarkan, tak pandai pula ngasih gantinya. Kemudian pemberontakan ini tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Jadi 5 syarat bolehnya kita ini memberontak kepada pemerintah. Kalau dia kafir, dan kafirnya memang jelas dan disepakati. Yang kedua, telah tegak hujah kepada dia. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk melengsarkannya. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menempatkan orang terbaik sebagai penggantinya. Dan yang terakhir, tidak ada kerusakan yang lebih besar dibandingkan melengsarkannya. Kalau tidak ada 5 perkara, tidak boleh melakukan pemberontakan, kudeta dan yang semacamnya itu. Karena bahaya ya kalau sampai kemudian seseorang itu menjatuhkan pemerintah, maka itu sama dengan menjatuhkan 5 perkara yang merupakan tujuan seorang muslim itu beragama. Kenapa kita harus beragama? Karena ada 5 perkara yang dijaga oleh agama kita itu. Pertama, keyakinan. Dengan beragama, keyakinan kita ini supaya tidak rusak. Tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon, tidak menyembah ini, hanya menyembah Allah saja. Maka kita harus beragama supaya selamat keyakinannya. Yang kedua, selamat jiwa. Karena dalam agama itu dilarang untuk membunuh, menumpahkan darah. Satu jiwa saja kita layangkan sama dengan membunuh semua jiwa manusia. Yang ketiga, menjaga harta supaya tidak terjadi perampokan. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan supaya tidak ada kerusuhan, akhirnya terjadi pemerkosaan. Kemudian yang terakhir, menjaga kehormatan supaya tidak saling caci maki. Ini kalau seandainya seorang itu sampai memberontak, kemudian mengkudeta, sampai kemudian meruntuhkan penguasa, pasti 5-5-nya ini akan hilang. Pasti akan ditunggangi oleh ajaran-ajaran sesat di dalamnya. Kerusuhan kan itu. Kemudian sudah mulai terjadi, kalau sudah rusuh itu pasti terjadi perampokan. Kalau sudah rusuh itu pasti terjadi pembunuhan. Kalau rusuh pasti sudah terjadi pemerkosaan. Kalau rusuh sudah pasti saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan di sana sini. Artinya 5 ini akan hilang nantinya. Jadi itu hanya nasihat ya, bahwa kita harus tetap taat kepada pemerintah. Bagaimanapun kondisi pemerintah kita. Ya, selama mereka masih muslim, maka kita tidak boleh berontak. Kecuali kalau mereka kafir, itu pun dengan 5 syarat tadi. Intinya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara sumber-sumber tagut di sini adalah ketika muncul para penguasa. Para penguasa yang notabene adalah justru memperjuangkan hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melihat para penguasa dan juga antek-anteknya, bawahan-bawahannya, menteri-menterinya, hakim-hakimnya dan begitu seterusnya, atau dengan kata lain para pembuat undang-undang, maka kita tahu bahwa para pembuat undang-undang ini ada 2 kondisi. Satu, memang mengikuti hukum Allah, maka mereka adalah hakim-hakim yang baik, dipastikan mereka akan di sorga. Tetapi ada para pembuat undang-undang itu menyelisih hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang membuat hukum atau undang-undang ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, orang yang mengakui dirinya bersalah dalam membuat hukum yang di dalamnya bertentangan dengan hukum selain Allah.
Jadi dia merasa bersalah, maksudnya begini, saya tahu Quran Sunnah itu lebih baik, lebih afdal, ya. Tetapi dia lebih mengikuti kemauan orang. Tapi dia yakin hukum Allah itu masih lebih baik. Maka kalau yang seperti ini dia fasik, tidak sampai kafir. Tapi kalau sampai kemudian orang ini pertama mengatakan bahwa hukum selain daripada hukum Allah itu lebih baik, satu, ya. Hukum selain daripada hukum Allah itu lebih baik. Yang kedua, atau setara. Ya mungkin tidak dikatakan lebih baik, tetapi setara, sama, ya. Ataupun mungkin dia sampai menghalalkan bahwa hukum selain Allah itulah yang layak diterapkan, dan hukum Allah itu tidak layak diterapkan, maka ini sudah kafir. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dihukumi kafir karena 3 keadaan. Pertama, apabila dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah, karena hukum ataupun karena segala hukum yang bertentangan dengan hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Jadi apabila dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, boleh, nggak ada masalah katanya. Berhukum dengan hukum selain Allah tidak ada masalah. Seperti umpamanya orang akhirnya menghalalkan khamar, menghalalkan zina dan begitu seterusnya, kita bolehkan, kufur, keluar dari Islam. Yang kedua, apabila dia meyakini bahwa hukum selain Allah itu sejajar dan setara dengan hukum Allah, kufur juga. Kemudian yang ketiga, apabila dia meyakini hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka ini juga kufur. Jadi 3 perkara ini hati-hati. Kalau sampai dilakukan oleh para penguasa atau orang-orang yang mencari hukum atau pembuat undang-undang dan hukum, maka Anda terancam dengan kekufuran dan berat hukumnya, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka intinya bahwa muallif rahimahullah atau Syekh Jamil Zainu di dalam kitab ini ketika bicara soal pembagian taghut, pertama adalah para pemimpin atau penguasa zalim yang merubah hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ataupun seorang hakim yang tidak memutus masalah menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa al-qudhatu salasatun, hakim itu ada 3 jenis. Wahidun fil jannah wasnani fin nari, 1 di sorga dan 2 di neraka. Jadi kalau kita kumpulkan hakim-hakim di dunia ini, berarti yang masuk neraka itu 2/3. Hanya 1/3 saja yang masuk sorga. Karena Rasul mengatakan 1 di sorga, 2 di neraka, berarti 2/3 hakim itu masuk neraka. Hanya 1/3 saja yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, adapun hakim di sorga adalah mereka rajulun arafal haq faqadhabi, hakim yang tahu kebenaran dan dia putuskan dengan kebenaran, maka hakim ini masuk sorga. Yang kedua, warajulun arafal haq fajara fahuwa finnar, hakim ini tahu kebenaran, tidak berhukum dengan kebenaran, neraka hakim ini. Atau yang ketiga, warajulun qadalin nas ala jahlin fahuwa finnar, atau memang hakimnya jahil, akhirnya dia pun menghukum dengan kejahilannya, maka hakim ini di neraka. Maka hati-hati bagi para hakim atau pemegang hukum atau pembuat undang-undang, bukan hanya hakim, jaksa, polisi, ya semua kenalah di dalamnya, ya. Maka berhukumlah kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya belum sanggup mengamalkan hukum yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka jangan sampai kita katakan bahwa hukum manusia lebih tinggi, atau hukum manusia setara, atau hukum manusia lebih layak, karena ini tidak pantas diucapkan. Bagaimanapun
Yang tahu kondisi kita adalah Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Ketika Allah turunkan undang-undangnya berupa Al-Quran dan Sunnah, itu sudah sesuai dengan kemaslahatan manusia. Allah yang tahu maslahat kita, manusia tidak tahu maslahat kita. Sehingga karena Allah satu-satunya yang tahu maslahat hamba-hambanya, maka sudah sangat layak hukum Allah itu dijadikan hukum manusia. Karena dia yang paham maslahat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara uraian dari penjelasan syarah Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Taifal Mansurah. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak, kita tutup. Baik, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.